Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak semuanya? Kelas 7 semuanya sehat-sehat kan? Nah, anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Materi PJK hari ini yaitu sudah menginjak ke bab ke-6, pertemuan yang ke-6 ini bab 3, pertemuan ke-6, yaitu tentang renang gaya dada. Nah, sebelum kita bahas tentang renang gaya dada, maka kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran di sini. Nah, dalam tujuan pembelajaran renang gaya dada di sini supaya kalian semua tahu bagaimana pergerakan kaki, tangan, dan badan ketika melakukan renang gaya dada. Yang kedua, kamu semua supaya bisa mempraktekkan dan bisa melaksanakan renang gaya dada. Bagaimana merenang itu? Nah, supaya apa? Kelak kemudian hari kalian semua itu suatu saat bisa memanfaatkan itu renang itu untuk kepentingan kalian. Kalau kalian semua kemana-mana, jangan-jangan kita berhadapan di air, kita tidak bisa renang, maka kamu menjadi bunuh diri, itu namanya. Nah, nanti kalau sudah bisa renang, suatu saat insya Allah tidak akan hilang. Dimanapun keadaannya, kalau kalian ketemu di air, di apa saja, maka kalian siap untuk menggunakan ilmu itu untuk berenang. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kalian melakukan renang, maka kalian harus tahu aturan-aturan sebelum dan sesudah kalian melakukan renang. Di sini ada aturannya. Aturan yang sebelum kalian renang, maka kalian harus tahu dulu. Jangan kita langsung tahu jebur di air. Sebelum kalian renang, maka kalian harus tahu dulu apa itu. 1 atau A, perenggangan otot lengan. Jadi punya pemanasan. Perenggangan otot lehernya dilemaskan. Kemudian perenggangan otot pinggang, otot punggung, otot tungkai, dan bahkan tak kalah lagi adalah mandi dan latihan kaki dan jalan-jalan di sekitar kolam renang. Maksudnya nih, sebelum kalian melakukan renang, maka kalian harus tahu dulu 1, pengoloran otot-otot pemanasan, termasuk tangan, kaki, leher, pinggang, dan tungkai. Juga tidak kalah pentingnya supaya kalian beradaptasi, maka mandi di kolam itu, di tempat yang sudah disediakan mungkin. Kemudian latihan kakinya, tangannya, jalan di sekitar itu supaya apa? Mengenal lingkungan. Itu yang tidak kalah penting harus kalian lakukan. Nah, adapun hal-hal yang harus dilakukan setelah renang. Kalian nanti kalau mandi di kolam renang, di kolam-kolam renang, apalagi yang mandi di sungai, maka harus tahu minimal kalau kalian sudah senang, maka harus membasuh mata dan dari kotoran, maksudnya membersihkan, cuci muka, membersihkan matanya. Jangan-jangan apa itu nanti apa, ada kotoran pasti. Setiap kali renang matanya merah mengeluarkan apa, kotoran, yang itu harus dibersihkan. Kemudian mandi, meloncat sambil membersihkan air di telinga. Jadi selain membersihkan mata, kalian harus melompat-lompat apa, ketika keluar dari kolam air, membersihkan mata, kemudian membersihkan telinga atau air-air yang masih masuk dalam telinga, kemudian keringkan baju. Yang terakhir yaitu mandi dan istirahat. Dalam hal ini adalah mandi, kemudian makan atau minum yang perlu, kemudian istirahat. Ini hal-hal yang harus kalian ketahui. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di sini, jadi hal-hal yang tidak perlu harus diperhatikan atau dihindari. Di antaranya 1, jangan suka mendorong teman ke kolam. Karena apa? 1 di antara kalian kalau sudah tahu temannya itu siap berenang atau tahu bisa renang, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, ternyata mereka tidak bisa renang, maka jangan suka bercanda, bergurau, mendorong teman ke kolam. B,
Dilarang melompat ke kolam yang tidak dikenal. Jadi kalau kalian di mana saja, jangan merasa pinter, jangan merasa berlebih, pandai berenang, kamu masuk kolam atau di tempat yang tidak kalian kenal. Jangan-jangan itu ketika kalian masuk ke kolam, tahu-tahu di dalamnya ada badul, habis kamu dimakan buaya. Gitu. Ya, jadi kita harus adaptasi dulu. Apalagi nggak tahu. Yang C, meloncat ke kolam di tempat banyak orang. Maksudnya nih, jangan sekali-kali melompat ketika kolam itu di kanan kirinya banyak orang, sehingga apa? Airnya akan menjaburi atau akan memuncrat kepada orang lain. Itu namanya kamu tidak tahu tata krama. Yang D, meloncat di daerah kolam yang dangkal. Nah, makanya perlu namanya adaptasi, melihat-lihat, berjalan-jalan di tepi kolam. Seberapa dangkal kedalaman kolam itu, maka kalian harus tahu dulu. Maka disebut pengenalan kolam. Jangan tahu-tahu melompat, tahu-tahunya dangkal, maka akan fatal akibatnya. Kalau kita itu kakinya termasuk kena daerah kolam yang dangkal. Yang E, jangan lupa juga membasuh muka, tetap membasuh muka di tepi kolam. Jadi hal yang harus dihindari, jangan membasuh muka di tepi kolam. Nah, materi kita yang sebenarnya adalah yaitu renang gaya dada. Renang gaya dada, renang itu apa? Renang itu adalah aktivitas air. Jadi segala aktivitas yang di air disebut aktivitas air, termasuk di sini adalah renang. Nah, renang gaya dada itu dimulai dari, kalau kalian nanti belajar renang, maka belajarlah kalian posisi tubuh kalian masuk di dalam air. Kemudian luruskan seluruh sedatar mungkin dengan permukaan air. Setelah itu gerakkan kaki dan tangan secara bergantian. Jadi posisi dulu harus datar. Kalau kalian tidak bisa datar, maka kalian tidak akan bisa berenang. Yang kedua, gerakan kaki. Nanti gerakan kakinya bagaimana? Kakinya harus secara bergantian dengan tangan. Gaya dada atau gaya kata. Ini tangan bersama-sama, kemudian bergantian dengan kaki bersama-sama. Gerakan rotasi tangan. Jadi ada antara rotasi tangan dan kaki bergantian bersama-sama. Itu kalau gaya dada. Lain dengan gaya bebas. Gaya bebas juga tangan dan kaki bergantian, tapi tidak aturan, semaunya, bebasnya. Tapi kalau gaya dada itu secara bersamaan, tangan bersamaan, dua-duanya mengayuh, kemudian kakinya mendorong, gantian secara bergantian dengan kaki. Ketika tangan mengayuh, maka kepala naik ke atas, itu dipersilahkan kalian untuk mengambil nafas. Mendorong lagi, kepala masuk ke dalam air atau datar dengan air, maka tangannya menarik ke depan, mengambil lagi, mendorong ke atas, gantian secara bergantian mengambil nafas. Nah, gerakan rotasi tangan, jadi gerakan lengan, tangan, termasuk gerakan pengambilan nafas, itu dilakukan secara terkoordinasi atau tersimultan, secara bergantian. Kalau kalian nanti sudah bisa renang, maka kalian bisa tahu kapan saya ambil nafas, kapan saya harus melepaskan nafas itu di dalam air. Ketika ngambil di atas, ketika melepaskan di dalam air nggak masalah. Nah, itu renang gaya dada. Nah, renang yang paling ringan, paling cepat, paling efektif, saya pernah alami, itu adalah renang gaya dada. Nah, renang-renang yang termasuk pemula, pelajar, itu semuanya disebut renang gaya bebas. Ini renang gaya dada. Nah, dari ini anak-anak mungkin ada yang ditanyakan, ada yang tidak mengerti, silakan nanti dijabri atau tanya kepada Pak gurunya. Nah, tugas belajar hari ini, PJKA hari ini, yaitu silahkan dibuka buku LKS-mu halaman 27 sampai 34, baca dan pelajari dengan baik. Kemudian yang nomor 2, tolong dikerjakan soal latihan siswa halaman 34 nomor 1 sampai 5. Yang ketiga, tulis yang rapi dan kirim ke Pak Guru lewat WA. Bagaimana anak? Sehat? Semangat? Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga sukses selalu. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.